from the inside for your daily life. To the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, welcome on Daily Lifestyle Spesial Idul Fitri. Bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Dan viewers, kita akan membahas banyak sekali informasi yang menarik, hangat, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Ya viewers, dan ini karena kita baru ketemu lagi nih pas lebaran. Kita maaf-maafan dulu kali ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, betul sekali. Semoga di hari yang spesial ini semua viewers ya tetap sehat-sehat dan bahagia, ketemu sama keluarganya. Tapi ingat tetap jalankan protokol kesehatan, oke? Betul sekali. Dan kebetulan ini adalah hari yang spesial, jadi kita juga pengen ngajak viewers datang ke tempat yang spesial juga, seperti kita saat ini lagi ada di Writers Bar yang ada di Raffles, Jakarta. Dan sebagai informasi pertama kali ini, saya mau ngajak viewers dan juga Alia untuk berkenalan sama seorang dokter. Dia juga adalah selebriti dokter, yang dimana Alia dia adalah dokter kecantikan. Tapi bukan cuma dokter kecantikan, dia juga dikenal sebagai penyanyi dan juga TV host. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ekles? Yes, Dr. Ekles sang multi-talented dokter. Betul banget. Dan ini tuh dokternya hits banget ya viewers. Tahu nggak kalau banyak banget selebriti dan juga sosialita yang udah rajin banget perawatan di kliniknya Dr. Ekles. Dan itu karena memang Dr. Ekles juga menyediakan perawatan dari head to toe. Semuanya disediain lengkap kap. Sebentar, head to toe-nya tadi gimana? Head to toe. Head to toe. Head to toe ya. Head to toe. Iya, keren banget. Dan jadi penasaran kan viewers, sebenarnya siapa sih sosok Dr. Ekles ini? Betul. Kok bisa ya jadi dokter tapi tetap multi talenta seperti itu? Gimana kalau kita langsung lihat aja profilnya? Viewers, di dunia kecantikan tanah air, nama dan sosok Dr. Eklendro Senduk sudah tidak asing lagi. Sejumlah selebriti ibu kota dan kaum sosialita ternama menjadi pasiennya. Yang juga menarik, selain dikenal sebagai dokterpreneur, ia juga seorang penyanyi dan TV host. Beberapa waktu lalu, tim Daily Lifestyle sempat mampir ke kliniknya di Bilangan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, halo viewer, saya Dr. Ekles. Nah, kali ini saya berada di Ekles Klinik Cabang Kelapa Gading. Ini salah satu cabang kami dari 5 cabang yang ada di Jakarta. Nah, hari ini saya memang kebetulan praktek di Kelapa Gading. Oke, ikutin saya terus ya. Oke viewers, nah ini saya lagi berada di lantai 2 Ekles Klinik Kelapa Gading. Jadi ini ruangan lantai 2 khusus untuk tindakan estetik. Jadi non medis kita ada beberapa ruangan, ada banyak malahan. Jadi lantai 2 khusus tindakan estetik, lantai 3 di atas advanced treatment sekaligus Ekles Dental Clinic. Jadi Ekles punya klinik gigi. Lantai 4 kita coming soon Ekles Plastic Surgery. Jadi one stop solution. Nah ini Anda bisa dapatkan di Ekles Klinik Kelapa Gading. Oke, ikutin terus ya. Sebenarnya cita-cita pertama pengen jadi dokter anak. Karena saya tuh suka banget dengan anak-anak kecil tuh. Jadi di rumah orang tua tuh sepupu-sepupu kecil-kecil jadi markasnya di rumah. Nah, tapi seiring bertambah usia, nah saya mengalami penyakit kulit. Mungkin ya banyak orang juga mengalami ini yang luar biasa. Namanya jerawat gitu. Jadi jerawat di mana-mana sampai psikis banget. Kadang-kadang saya tidak mau keluar rumah, insecure banget karena malu, karena saking jerawatnya. Nah, habis itu setelah jadi dokter umum, saya mulai trial mengobati diri sendiri. Nah, dari situlah muncullah, kenapa saya nggak jadi dokter estetik atau dokter kulit gitu, karena I have my own problem. Jadi muncullah dari situ. Akhirnya jadi dokter umum dulu, terus akhirnya saya sekolah estetik. Nah, di samping sekolah estetik, saya tuh ada tagline dalam hidup saya itu push yourself to the limit, you will never your limit until you push them gitu. Jadi di samping jadi dokter, saya mau tuh berarti saya juga harus jadi
ambisi dalam arti positif ya, harus yang terbaik juga di bidang ini. Nah, di samping dokter, salah satunya adalah berarti usaha punya klinik kecantikan. Viewers, sejak masa pandemik, Dr. Ekles tidak hanya melayani praktik di kliniknya, akan tetapi juga mendatangi pasien ke rumah. Halo viewers, sekarang lagi home treatment. Nah ini kita lagi haifu ya. Ini ada Dokter Devina, ada Dokter Mark. Jadi gimana dok? Lagi apa? Lagi kerjain sama Ibu Dina. Terima kasih Bu ya. Kita fungsinya untuk membantu mengencangkan di daerah pipi, kemudian juga merangsang kolagen dong. Jadi supaya lebih kencang. Lebih kencang, anti aging dan lebih ageless ya. Oke, tadi Dokter Mark lagi nanganin apa? Pasien apa tadi, dokter? Aku habis catat nih. Tadi ada pasien yang datang dengan keluhan wajahnya itu ada bopengnya. Oke, scar ya, bekas jerawat ya. Betul. Makanya tadi aku saranin untuk biostem cell. Biostem cell. Gitu. Jadi Itu untuk gunanya untuk merangsang kolagen yang ada di bawah kulit kita. Oke, siap. Jadi di Ekles tuh kita ada tenaga kompeten, ada banyak dokter ya, banyak dokter se-Indonesia, ada puluhan dokter yang expert di bidangnya. Saya salah satu dokternya, jadi aku bersama dengan Dokter Vina, ada nurse, ada Ibu Indriani, jadi kita lagi perawatan untuk tekstur kulit, pori-pori, sama flek. Rencana mau dilakukan laser ya, dok ya? Iya betul, pico laser dokter. Pico laser tujuannya untuk tadi semua tekstur kulit, pori-pori, dan untuk mengurangi flek-flek atau hiperpigmentasi yang kebal. Ya, ikutin terus ya. Kalau dikatakannya cuma satu ruko di lantai satu pun itu punya pasien saya, dari modal kalau nggak salah 5 juta. 5 juta, dan saking saya belum bisa mampu bayar arsitek dan tukang, yang saya ingat tuh tukang yang merenovasi itu ayah saya, almarhum papa saya, dan om saya. Gitu. Berawal dari situ. Cuma bersyukur kepada Tuhan dalam 3 bulan tuh growth luar biasa. Di bagian timur kita udah hampir ada setiap kota. Nah dari situ mindset berubah di tahun kedua, visi juga berubah. Kenapa? Kita nggak menguasai Indonesia gitu. Ada di mana-mana Ekles Klinik. Akhirnya di tahun kedua buka cabang pertama di Jakarta. Viewers, di tengah kesibukannya sebagai dokter sekaligus pemilik estetik klinik, Dr. Ekles tetap punya waktu untuk menjalankan hobinya, latihan Muay Thai. Salah satu aktivitas yang ia sebut sebagai me time-nya. Selain latihan workout rutin di gym center, setelah beraktivitas seharian, malamnya Dr. Ekles latihan Muay Thai, didampingi sang pelatih profesional. Halo viewers, saya Dr. Ekles. Nah, sebisa mungkin tuh tiap pagi saya selalu olahraga atau workout. Treadmill, lari, dan ada satu lagi yang favorit banget yaitu Muay Thai atau boxing bersama coach favorit gue, Coach Jimmy. Sehat Coach? Sehat dong. Thank you ya, selalu menemani boxing Muay Thai. Oke, yuk kita mulai Coach. Oke viewers, berhubung tadi saya sudah pemanasan, jadi sekarang kita langsung gebak-gebuk Coach. Ya? Oke, yuk Coach. Bunyi ya. Ya viewers, kita tadi sudah ngebahas informasi dari wow, kita Datang deh, ih seger banget. Nah, wah ini Ini menemani agar obrolan kita viewers semakin seger lagi. betul. Semakin gabut. Itu dia, jadi Raffles emang jadi tempat yang baik banget ya buat ngobrol, Iya. buat nongkrong, apalagi menghabiskan waktu lebaran gitu ya bersama keluarga. Iya, betul. Oke. Pasti viewers juga seneng ya. Kemarin-kemarin kan mungkin udah lama nggak ketemu sama keluarga jauh. Tapi betul. sekarang mungkin karena nuansa lebaran ya, jadinya bisa ketemu lagi. Atau mungkin bisa ketemunya lewat online doang ya. Ngobrol gitu. Dan Jangan terlalu jauh. dan di Chemistry Bar ini bisa jadi salah satu tempat yang bisa jadi
jadi opsi gitu ya untuk kalian yang mungkin saat udah beberapa lama itu nggak pernah ketemu sama keluarga, karena beberapa lama ini waktu Ramadan juga masih sibuk dengan pekerjaan. Nah, Lebaran nih bisa jadi tempatnya untuk kumpul bersama dengan orang-orang yang kalian sayang. Di The Writers Bar. Yang ada di Raffles, Jakarta. Oke, viewers, tadi kita sudah ngeliat Dr. Eccles yang dimana dia itu walaupun dengan kesibukannya sebagai seorang dokter, tapi dia tetap menyempatkan waktu untuk mengikuti olahraga latihan Muay Thai. Karena dia tahu gitu ya bahwa memang tubuh yang segar, sehat, dan fit itu juga sangat berpengaruh terhadap penampilan. Yes, Gitu ya. inspiring banget ya, apalagi buat orang-orang yang emang udah jadi pelanggan di kliniknya gitu. Jadi ngeliat kalau beauty tuh emang luar dalam ya, inside and out. Harus rajin olahraga, dan juga harus dipadukan dengan perawatannya nih. Betul. Nah, kalau perawatan nih ngomongin dari sisi kecantikan, kita harus nanya nih sama ahli. Mumpung kita ngobrol sama Dokter Eccles, Betul. ya kan? Kita harus tanya untuk masa-masa spesial kayak gini nih sekarang nih, rekomendasinya tuh perawatan seperti apa sih? Penasaran nggak? Ya, penasaran dong. Viewers juga pengen tahu. Langsung saja kita lihat, ini dia tayangannya. Viewers, ketika kecil, anak-anak biasanya punya cita-cita sendiri. Ada yang berubah saat usia bertambah, namun tak sedikit juga yang tetap setia pada cita-citanya ketika bocah tersebut. Dr. Eklendro Senduk, Diploma American Academy of Aesthetic Medicine, Magister Kesehatan ini salah satunya. Sejak kecil, pria kelahiran Tondano, Sulawesi Utara, 27 Juni 1984 ini sudah bercita-cita jadi dokter hingga akhirnya kini ia dikenal sebagai dokter kecantikan. Tak hanya sampai di situ, Dr. Eccles kemudian terus mengembangkan kemampuan diri dengan mendirikan klinik hingga akhirnya ia menjelma jadi seorang pebisnis muda yang sukses di tanah air. Dan akhirnya pada tahun lalu di masa pandemi, even pun bisnis lagi down, tapi Eccles tetap survive, malah meningkat pesat. Akhirnya kita dapat award The Best Clinic, dan ini dari Pusat Rekor Indonesia, Fastest Growing Clinic di Indonesia. Karena Eccles Clinic itu dalam waktu 4 tahun sudah 20, tahun lalu itu 22 cabang. Gitu. Nah, tahun ini kita sudah 27 cabang. Gitu toh, karena baru buka satu lagi minggu lalu. Nah, minggu depan lagi awal bulan akan dibuka. Jadi ternyata industri kecantikan sangat luar biasa di Indonesia. Itu orang-orang baik pria maupun wanita udah menjadi lifestyle untuk merawat diri. Itu saya juga memposisikan saya sebagai dokterpreneur. Mindset mungkin orang jadi dokter hanya mungkin praktek di rumah sakit. Nah, ini mungkin saya ada suatu dalam hati, why not dokter untuk menjadi pebisnis. Apa yang diraih Dr. Eccles saat ini bukan datang begitu saja tanpa kerja keras dan beragam tantangan. Apalagi anak pertama dari 2 bersaudara buah cinta pasangan Dr. Andes Reki Senduk, sarjana hukum, dan Linda Tampo Malu ini memulai usahanya dari sebuah kota kecil di Sulawesi Utara bernama Tumohon. Tapi begitulah faktanya, dalam waktu yang tidak begitu lama, Dr. Eccles bisa lolos dari persaingan yang begitu ketat di bisnis kecantikan. Tantangannya sangat luar biasa. Mungkin orang lihat sekarang ya, setiap hari pasti ada challenge. Setiap hari, tapi mungkin mindset ya, tantangan itu untuk kita naik tingkat. Kayak kita kan di sekolah ada ujian ya, semakin ujian besar berarti kita naik tingkat semakin banyak, semakin lebih gitu. Which is sebenarnya corona. Corona itu salah satu tantangan terbesar. Pandemi ini salah satu tantangan terbesar Eccles Clinic. Di sisi lain, saya tuh mau jadi dokter, tapi saya mau tetap di kota besar. Which is setelah saya survei yang berada di kota besar ya adalah dokter kulit kecantikan gitu, dan prospek bisnisnya luar biasa. Karena waktu itu akhirnya saya merawat diri dan saya perawatan juga di klinik-klinik yang tidak kunjung sembuh akhirnya saya mengobati diri sendiri. Jadi saya lihat ini peluang bisnis yang sangat luar biasa. Selain terjun langsung mengurus bisnisnya, dokter yang masih bersatu selajang ini juga kerap menangani langsung pasiennya. Bahkan sebagai seorang dokter kecantikan, Dr. Eccles tak segan untuk memberikan saran dan tips agar tetap tampil prima saat hari raya. Ini yang selalu kita bahwa Tuhan memberikan kita kecantikan ataupun ketampanan yang harus dijaga dok. Salah satunya adalah dirawat. Contoh mobil,
setiap hari atau setiap 2 hari kita cuci. Sedangkan wajah ataupun body ataupun apa kok kita tidak rawat, which is itu tubuh sendiri, adalah investasi untuk pribadi sendiri. Gitu. Jadi harus penting banget untuk dirawat. Pada saat kita berpuasa kan kita menahan makan dan minum, ya kalau kita tidak rawat bisa berisiko ke tubuh kita termasuk kulit kita. Jadi dehidrasi, jadi otomatis dehidrasi kulit kelihatan kering, sometimes kusam atau mungkin kadang-kadang perubahan pola tidur, ya kan? Biasanya tidur jam berapa, sekarang harus tidur jam berapa dan bangun subuh. Nah, itu juga akan kelihatan di kulit kelihatan tidak fresh, kusam gitu. Nah, tipsnya memang penting banget untuk dirawat. Di samping sehari-hari misalnya banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi. Untuk Anda yang jerawatan kurangi yang protein tinggi dan berminyak. Di samping itu juga perlu untuk skincare untuk daily rutin. Wow, jadi kayak gitu ya ternyata rekomendasinya. Dan aku tuh setuju loh sebenarnya sama Dr. Ekles. Karena cantik itu tuh kan anugerah. Setiap orang memiliki sisi cantiknya masing-masing, sisi gantengnya masing-masing. Itu tuh aset yang harus dijaga, harus dirawat. Tapi kecantikan itu bukan hanya dinilai dari fisik kali ya. Cantik itu juga harus dari dalam. Sama seperti beberapa wanita cantik yang tergabung dalam arisan sosialita ini yang melakukan bakti sosial untuk anak-anak yatim piatu.